Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah alamin dan keseruan tayyiban mubarakkan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Ade Rahmati Iskandar. Saya saat ini selaku mahasiswa program doktoral atau S3 di ilmu komputer di PB University. Saya untuk keseharian Alhamdulillah sebagai dosen Pekdap di S1 Telkom University, kampus Jakarta di Fakultas Rekayasa Industri. Oke, di kesempatan ini saya akan menyampaikan ini ya terkait penelitian saya. Jadi eh, di penelitian saya ini berhubungan dengan domain urban forest yang diteliti, yaitu saat ini insya Allah akan meneliti Masya Allah, tabarakallah di hutan kota Srengseng, Jakarta Barat dan Tebet Ecopark atau hutan kota yang ada di daerah Tebet ya. Nah, selanjutnya tentu karena di zaman digital ini ada pendekatan yang akan kami gunakan yaitu berbasis background. Dulu kita ajukan sebenarnya multi perspektif ya karena eh, banyak sekali yang kita ajukan untuk semoga bisa ditemukan novelty-nya. Kita menggunakan machine learning, menggunakan remote sensing, tentu saja selain observasi lapangan ya, tetapi penggunaan digital saat ini menggunakan satelit itu akan lebih eh, membuat datanya eh, lebih up to date ya. Meskipun kita harus menggunakan beberapa cara untuk bagaimana melakukan pre-processing dari data ya. Oke, di sini saya akan mendemokan bagaimana sih kita membuat polygon map untuk Tebet Eco Park ya. Oke, jadi ini ada beberapa prerequisite yang perlu kita eh, siapkan ya teman-teman ya. Di antaranya adalah beberapa software. Kita sebut saja tools atau software. Yang pertama adalah Google Earth Flow. Jadi teman-teman mungkin yang di bidang riset sama dengan saya ataupun misalkan ya eh, netizen mungkin ya netizen ilmiah ya. Karena netizen itu bervariasi, ada netizen yang mungkin untuk keilmuan, ada yang untuk ya mungkin untuk food vlogger atau yang lainnya ya, misalkan. Nah, kita di sini berbicara tentang di ilmiah ya. Jadi teman-teman bisa mendownload, silakan Google Flow, mudah. Jadi hal-hal yang teknis yang simpel memang tidak saya jelaskan secara detail ya. Nanti eh, sobat-sobat mungkin saya sebut saja ya, sobat eh, SHK ya, sahabat hutan kota ya. Disiapkan saja Google Earth Pro-nya. Kemudian yang kedua disiapkan ada QGIS ya atau Quantum Geographical Information System ya. Kita akan menggunakan software ini, nanti akan saya jelaskan. Kemudian kita menggunakan Google Earth Engine ya. Jadi sebenarnya ada paradigma yang tidak lepas kita selaku orang informatika, orang sistem informasi, teknologi informasi dengan coding ya. Nah, nanti cuma coding di sini kita akan menggunakan eh, yang sudah ada menggunakan Google Earth Engine. Sama seperti teman-teman ketika belajar ngoding menggunakan eh, menggunakan Python ya, itu banyak sekali tools yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan Anaconda Navigator, menggunakan eh, software PyCharm atau sejenisnya ya. Nah, tapi si Google sudah menyediakan juga namanya ada Google Q-Labs ya, itu bisa digunakan. Nah, Google Data Engine ini sama, kita akan membuat script ini nanti akan membaca script menggabungkan ke satelit yang kita gunakan. Nah, yang keempat ini satelit yang akan kita gunakan adalah Landsat 8 dan 2A ya. Jadi memang ini teman-teman berhubungan di bidang telekomunikasi mungkin ya, tapi di sisi ini eh, kami akan menggunakan satelit tersebut untuk mengakses data-data di hutan kota yang akan kita tentukan. Oke, sesudah ini tentu saya akan mendemokan bagaimana kita masuk ke Google Earth Engine, kemudian ke Google Earth Pro dulu ya, baru nanti kita konversi, kemudian next selanjutnya file tersebut akan menjadi library yang bisa kita gunakan untuk kita ngoding menggunakan Google Earth Engine. Di video yang lain pun saya sudah membuat ya teman-teman untuk
untuk di channel YouTube saya di Adi Iskandar, teman-teman bisa diakses di sana untuk membuat poligon Setu Babakan. Nah, di sana menggunakan Google Earth Flow, kemudian di sana saya jelaskan bagaimana membuat QGIS-nya, mengkonversi filenya. Kemudian di sana contoh ada aplikasi yang sudah kita buat untuk mengetahui indeks vegetasi atau kehijauan di hutan kota tersebut. Oke, selanjutnya saya share screen mengenai ini ya teman-teman ya, mengenai eh, mengenai Google eh, Earth Flow ya. Jadi ini teman-teman kalau menggunakan Google Flow, mungkin yang di pertemuan sebelumnya teman-teman bisa dibaca dulu ya di materi yang sudah saya sampaikan di video tersebut. Di materi ini saya akan, karena di materi sebelumnya saya menjelaskan bagaimana cara membuat map dari dasar banget gitu ya. Membuat map, misalkan kita tinggal ketikkan di sini. Kota apa yang teman-teman mau cari, tinggal klik saja di sini. Misalkan mau cari Setu Babakan, klik. Misalkan mau cari tentang hutan kota yang ada di Aceh, klik gitu. Nah, ini nanti akan tampil ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung ke poin intinya ya. Jadi di sini saya sudah membuat namanya Tebet Eco Park ya. Dan kemudian saya sudah membuat poligonnya ini teman-teman. Nah, ini poligon yang saya buat. Ya, di sini kita bisa di zoom ya. Nah, ini ketika di zoom, ini sebenarnya kita harus sesuaikan dengan batas batas dari oke, batas dari si benderi kota yang akan kita tinjau. Ya, ini kalau kita bisa lihat dari view yang north ke utara, kemudian yang ke selatan, kemudian tadi misalkan kita ingin lihat di sini misalkan kita sama tadi ya. Misalkan saya akan menunjukkan ke teman-teman ini adalah peta yang ingin kita zoom. Nah, di dalam realnya eh, kita perlu nanti untuk observasi teman-teman. Misalnya ketika saya observasi, saya melihat seperti ada lekukan huruf S ya di tempat kopak ini. Nah, ternyata ketika saya mendatangi langsung observasi, memang Tebet Eco Park ini karena lokasinya betul-betul berada di tengah kota Tebet, sedangkan Tebet itu kan di kota timur dekat Pancoran ya. Ya, sebelah kiri itu adalah Kuningan dan itu adalah jangkung kota Jakarta, Kuningan, Sudirman gitu ya, ini pusat kota Jakarta lah. Jadi ramai banget gitu. Nah, makanya di sini Tebet Eco Park ini salah satu hutan kota yang menjadi sisi ekowisatanya itu sangat baik gitu ya. Jadi hampir tiap hari orang banyak jogging track, walking track, kemudian eh, ada playgroundnya, apalagi di hari Sabtu Minggu ini sangat-sangat ramai sekali ya. Nah, ketika saya telusuri ini, teman-teman bisa dilihat ya, saya zoom. Ini memang ada putaran, ada jembatan view nih. Nah, putaran, saya lari ke sini, Mas. Bisa jalan dan ini melewati jalan jalan utama, jalan nasional itu. Jadi hutan kotanya terbelah oleh dua jalan. Nah, ke sini ya. Nah, ini jalannya. Jadi, ketika kita membuat poligon ini, pertama kita harus sesuaikan dengan keadaan yang realnya. Misalkan ini kan saya ambil dari satelit ya. Pertama kali kita menggunakan Google Earth Flow, kemudian kita batasi poligonnya, batasi terus sampai akhir ya. Misalkan saya lihat ini yang biru ini yang udah saya batasi ya teman-teman ya. Nah, sedangkan ada nanti data yang kuning kuning ini ya Pak. Nah, di penelitian yang sedang kami lakukan, Insya Allah kita akan menilai tingkat dari vegetasi itu jadi pohon-pohon kehijauannya ya. Karena kalau di hutan kota itu biasanya pohon-pohon sangat banyak, bervariasi. Kita akan mendeteksi. Tentu kalau semakin banyak hijau, semakin rimbun, nama juga kita di kota itu ya. Untuk kita sightseeing, jalan-jalan yang sehat, kemudian kumpul bareng yang nyaman, itu akan nyaman gitu ya. Tapi kalau misalnya tingkat vegetasinya rendah, pohonnya luntur, maaf mungkin bukan luntur ya, luntur itu pakaian apa istilahnya, seperti berguguran ya, daun-daunnya kuning gitu ya, itu kan panas, ya orang tidak bakal nyaman gitu. Nah, maka di sini akan
dari katakanlah mungkin kita punya riset question dari tingkat vegetasi yang baik, ini akan apa mendorong untuk minat warga kota yang case di sini adalah penelitian saya akan menjadi percontohan di Jakarta dulu di Debat Ekopark ini, itu akan nyaman untuk melakukan mereka melakukan aktivitas seperti senam olahraga yang lainnya di hutan kota tersebut itu ya. Nah, baris yang kuning ini sebenarnya saya batasi teman-teman boundary ya. Jadi di penelitian ini insya Allah akan kaji, insya Allah, barakallah, semoga dimudahkan, semoga Allah memudahkan. Jadi tadi dari sisi vegetasi yang akan diteliti, yang kedua adalah dari sisi boundary. Tentu dalam boundary ini idealnya sih kalau hutan kota itu harus dimiliki itu banyak gitu ya. Tapi di Jakarta sendiri sebenarnya eh, masih kurang gitu ya. Jadi hanya beberapa hutan kota. Eh, eh, Tentu kalau misalkan kita eh, melakukan penelitian, kenapa misalkan kok Jakarta, Jabodetabek, Bekasi panas? Kenapa? Karena emisinya tinggi. Emisinya nggak tinggi kan. Orang pakai kendaraan mobil, kendaraan motor. Di sana ada aktivitas yang lainnya gitu. Nah, ini saya ingin menganalisis nanti dari sisi indeks vegetasi atau NDPI yang akan diteliti. Yang kedua dari sisi suhu termalnya. Jadi nanti si pantulan-pantulan LST ya, land surface temperatur ya. Jadi temperatur permukaan tanahnya akan kita teliti di sekitaran hutan kota ya. Karena kalau kita akan diukur untuk semua Jakarta berdasarkan hutan kota yang ada, ini tentu akan kurang kurang mewakili ya. Sama dengan kita melakukan penelitian statistik, misalkan punya data realnya berapa, sampelnya kok sangat minim banget, itu tidak mewakili, itu kan tidak mencirikan penelitian yang mendekati akurat ya. Nah, makanya saya coba buat berdiri hanya di sekitar ini. Oke, kemudian dari data ini, kalau teman-teman lihat ini di boundary ini ya, tadi udah saya buatkan. Nah, di boundary ini berapa boundary yang akan kita lakukan gitu ya. Itu bebas saja sebenarnya. Misalkan asumsinya saya akan memvalidasi untuk ukuran katakanlah di parameternya 1,97 miles atau kalau misalkan kita bisa di mungkin parameternya kita ubah ke dalam eh, berapa meter gitu ya. Nah, kemudian areanya kita ubah ke dalam hektar gitu ya. Nah, ini asumsinya kita hanya akan membatasi dulu di parameter yang akan kita teliti di boundarynya ini adalah eh, untuk 3.177 meter atau dengan dalam area yang 63 hektar gitu ya. Jadi itu adalah berarti boundary itu di luar batasannya si Tebet Eco Park. Nah, Tebet Eco Park itu sendiri yang saya zoom di sini ini, teman-teman bisa lihat ini adalah yang saya batasi garis boundary-nya biru. Oke, sampai sini. Jadi nanti kalau kita akan melakukan coding di tahap selanjutnya, maka si data biru ini yang akan kita teliti untuk membuat file, katakanlah library yang akan kita coding nanti menggunakan JavaScript ya. Nah, untuk mengambil data dari satelit. Jadi si data ini gini, teman-teman ya. Ini kan data yang ditunjukkan biru ya. Ini akan di zoom, diambil data oleh satelit, di apa direkam, kemudian dihitung pixelnya. Dari pixel itu nanti bisa kita olah. Namanya data spasial. Data spasial yang kita olah itu nanti bisa diolah dengan menggunakan algoritma machine learning ya. Nah, insya Allah yang akan kami gunakan mungkin menggunakan SPM ya. Kita akan coba telusuri mungkin dari mencari apa histogram dari misalkan dari si indeks vegetasi dengan eh, LST, land surface temperature, suhu panasnya bagaimana itu yang ada di uh, tempat ekopark. Sebenarnya penelitiannya nanti yang akan saya di, insya Allah akan dua, semoga Allah mudahkan di debat ekopark dan di hutan kota Srengseng Jakarta Barat. Oke, sampai di sini. Ini artinya sudah kita uh, simpan. Selanjutnya teman-teman tinggal diklik aja nih, klik kanan di poligon TEP. Karena yang akan kita perlukan saat ini adalah poligon tempat ekopark ini, yang ini, yang biru ya.
Kalau yang bunderi bebas, jadi dia tidak akurat tadi mau berapapun contohnya gitu ya. Kita akan fokus dulu di map Tebet Ecopark ya. Jadi dari data yang ini sekali lagi, ini data digital kita ambil dari satelit. Realnya teman-teman atau peneliti ya harus datang observasi. Makanya ini perlu ada perbandingan antara observasi digital menggunakan satelit dengan observasi lapangan. Jadi ketika tadi ya saya tidak yakin ini huruf X-nya apa. Ternyata ketika saya mendatangi langsung dan observasi di tempat Ekopark, ini adalah ternyata disebutnya apa ya? Saya lupa lagi namanya, bridging eh, red bridging walk atau apa. Pokoknya jembatan merah. Jadi orang yang berkunjung di sini biasanya jogging atau jalan, jalan cepat atau jalan olahraga. Jalan ke sini muter, oke, set di sini ke sebelahnya. Oke. Kita tidak memerlukan untuk tayang ini ya. Ini kalau petanya teman-teman bisa di ini saya tampilkan di apa menggunakan map map view-nya ya. Nah, di sini bisa dilihat ini jembatannya nih, teman-teman ya. Memang indah nih, Masya Allah. Karena dia berdiri di tengah kota banget. Jadi sampai malam pun ini tempat nongkrong yang asik dan tentu untuk kebaikan ya teman-teman ya. Misalkan bukan untuk hal yang lain. Oke, di sini menyeberang tadi ya. Oke. Oke, back ke sini ya. Jadi saya back lagi. Ini tadi contoh dari Tebet Eco Park ya. Oke, selanjutnya file tersebut kita apakan? Selaku ketika akan melakukan penelitian di klik kanan saja di sini di poligonnya. Kemudian save flash as. Nah, kemudian disimpan ya teman-teman ya. Misalkan saya akan simpan filenya di saya sudah buat belum Tebet Eco Park ya. Saya sudah buat nih Tebet Eco Park. Mungkin saya bikin aja namanya folder new. Ini semoga saya sudah sharein desktop ya. Jadi ketika pindah-pindah form kebaca oleh teman-teman ya. Oke. Saya singkat aja TRP ya, karena tempat ekopark itu kan memang terkenalnya tempat ekopark. Ya, jadi di sini misalkan saya buat namanya apa tuh Polygon Tebet Ecopark Fun, fun itu dari konversi ya. Jadi kita konversi bahwa konversi kita menggunakan untuk file yang namanya KMZ atau KML ya. Nah, file tersebut nanti yang akan kita olah. Nah, kita bisa cek di folder tersebut. Misalkan di sini kita cek, oke ada Tebet Ecopark, new Tebet Ecopark ya. Nah, ini ada ya, Polygon Tebet Ecopark konversi. Nah, ini filenya sudah KMZ. Kenapa harus KMZ? Memang ada beberapa library yang ketika dibaca ketika akan melakukan coding menggunakan JavaScript, menggunakan Google Earth Engine itu dia harus membawa file-file yang namanya SHP ya. Nah, si file yang tadi yang kita kenal sebenarnya kan si Google Earth Pro itu tadi sangat presisi ya, bukan bukan presisi ya, istilahnya sangat jelas sekali ya. Ke bawah tadi sampai ke view jalan pun tadi yang saya demokan sahabat hutan kota bisa lihat sangat detail ya. Tetapi si Google Earth Pro kan tidak memberikan data yang free ya. Nah, makanya dia kan berbayar ada orang ini. Jadi kita yang mengambilnya free gitu ya untuk data penelitian. Tetapi kita tidak bisa akses datanya kan. Maksudnya data spasialnya. Nah, makanya yang menyediakan data spasial salah satunya adalah nanti satelit-satelit yang kita akan bahas misalkan di Landsat 8 atau di Sentinel-2. Oke, sekarang kita buka QGIS-nya. Ya, kita buka QGIS. Kita langsung saja pilih namanya nih project template. Ini yang kosong tadi ya. Oke, sekarang di sini teman-teman bisa lihat. Sekarang kita pilih di sini ada open, sorry, ada yang namanya import KML. Oke, sebentar ya, teman-teman. Oke, KML Pulsion bisa di checklist dulu ya, teman-teman ya.
Oke, kalau belum ada KML sebenarnya, misalkan belum ada fasilitas KML, nah itu sebenarnya kita bisa lakukan import, install dulu plugin di sini ya. Ini sebenarnya sudah saya lakukan. Tadi saya barusan membuat ini. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini saya close saja, tidak perlu lihat dulu. Nah, saya pilih yang ini ya teman-teman ya, yang import KML. Di sini kita akan pilih import KML. Tadi kan filenya namanya KML atau KMZ yang kita simpan dari hasil simpenan Google Drive yang kita tadi save as sebagai KML atau KMZ ya. Nah, kemudian kita buka di sini. Nah, kemudian kita tadi cari filenya. Ada di mana? Ada di tempat EcoPack. New tempat EcoPack. Ini nama filenya ya. Oke. Oke, yang opsionalnya mungkin kita bisa di skip saja. Opsional itu tidak berpengaruh, kecuali kalau misalkan yang tricky tadi. Oke, kita simpan. Nah, ini adalah ya mungkin sejenis script ya yang saya jalankan dan hasilnya kita bisa lihat. Nah, ini adalah file yang teman-teman bisa lihat ya, filenya ya. Ini sama dengan kurang lebih gambaran tadi yang saya buat kan. Jadi bentuknya ada lekukan kan sini kan. Nah, sini dan di sini ada jembatannya ya. Nah, yang kita lakukan sebenarnya bukan yang kita perlukan bukan si file ini saja, tetapi adalah action si file yang harus kita perlukan ketika kita akan melakukan double recording dari eh, di Google Engine. Nah, caranya ini diklik aja teman-teman, diklik kanan lagi, klik kanan ya, kemudian dipilih export, export, save picture as. Nah, di sini kita namakan formatnya adalah S3 save file ya, teman-teman ya. Di sini ada S3 file, ada GeoArrow, ada GeoPackage, banyak. Di sini ada GeoJSON, ada GPS Exchange format ya. Nah, kita pilih tadi S3 save file, kemudian filenya ya silakan disimpan di folder yang sama. Jadi saya akan simpan di folder yang sama tadi ya. Misalkan di eh, tempat EcoVac, kemudian new tempat EcoVac. Misalkan nama filenya ini kan akan ber-SHP ya. Misalkan tadi katakanlah namanya adalah tempat EcoVac, singkat saja EP. Tempat EcoVac sebenarnya sudah ada SHP ya. Misalkan konversi. Nah, kemudian charge-nya kita pilih adalah yang ini teman-teman ya. IPSG yang WGS 84. Ya, sebenarnya ada jenis yang lain juga ya. Ada yang WGS 84 tetapi ada menggunakan IPSG-nya 4326 dan selanjutnya. Oke, kita pilih yang itu saja. Kemudian selanjutnya tinggal di oke aja teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini adalah file yang sorry, ada masalah. Kita coba ulang lagi. Oke, saya coba ulangi lagi ya. File name. Oke, yang tadi sudah jadi ya. Ini udah jadi, udah ada nih. Tidak ada masalah sih. Oke, oke saya simpan nama filenya tebet konversi. Oke, klik oke. Oke. Nah, jadi yang kita perlukan sebenarnya teman-teman adalah file yang dengan ekstensi SHP ini. Jadi bukan si output polygon ini. Jadi yang ini bisa kita lakukan delete atau remove player ya. Kita remove, kemudian kita lihat hasilnya tadi. Oke, maka hasilnya akan tampil ke sini. Nah, file yang kita perlukan itu sebenarnya ada bervariasi ya. Ada yang ekstensinya CPG, ada DPF, ada PRG, QMD. Ini yang kita perlukan itu paling tidak 5 ya, teman-teman yang ini ya. Nah, paling tidak 5. Jadi yang QMD biasanya itu tidak terlalu berpengaruh, option. Bisa dipakai, bisa tidak.
Tadi yang kita buat kan ada TPT Kompan yang pertama ya, yang kita buat update yang kedua ya, yang konversi. Jadi yang ini kita hapus saja. Jadi kita perlukannya yang tadi ini ya, Tebet, EP, Ekopa, konversi ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, file-file ini yang nanti sudah bisa kita gunakan untuk proses ini, proses membuat coding di Google Earth Engine. Oke, saya kira itu saja. Nanti di seri selanjutnya saya akan mendemokan video bagaimana cara kita ngoding di Google Earth Engine untuk mendapatkan hasil penyertasi dan bisa suku ya, insya dari library yang sudah kita buat untuk tempat EcoPark ini. Nah, selanjutnya data tersebut nanti bisa diolah oleh eh, kita menggunakan machine learning ya. Dari machine learning kan nanti menjadi masukan selain data spasial. Ini tingkat NDPI-nya, ini tingkat suhunya itu ya. Semakin vegetasinya bagus, semakin suhunya adem, orang akan semakin nyaman di hutan kota. Seperti itu ya kira-kira kesimpulannya. Oke, saya kira itu saja teman-teman. Terima kasih untuk semoga menjadi ilmu bermanfaat eh, buat kita semua dan eh, tentu saja bisa berguna buat teman-teman yang membutuhkan di bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.